warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Nih dari Bandung nih. Hari ini saya Dr. Gigi Ana Muriani, spesialis konservasi gigi, konsultan subspesialisnya endodontik, mau mensimulasikan bagaimana sih cara akses opening dengan kepala dan model giginya Tryman pada gigi molar rahang bawah. Ya, oke, kita akan lihat pada next video. Untuk ergonominya gigi posterior, biasanya kita akan lebih membuat dia berdampingan. Sama ya, tangan akan sejajar dengan mulut pasien. Jadi kalau kita berdiri ya tentu akan berdiri ya. Lalu kita pastikan dulu kita bisa melihat. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak bisa melihat giginya ya. Jadi dokter gigi harus bisa melihat giginya dengan baik. Kalau harus kita tegakkan, kita turunkan sampai dokternya enak untuk melihat gigi ini dengan baik ya. Lalu kita bisa lihat ini dengan baik, contohnya seperti ini ya. Lalu kita lakukan pen grafts lagi untuk gigi molar rahang bawah atau gigi 46 dengan tetap lakukan finger rest ya, agar tadi kontrol angulasi daripada kita melakukan pengeboran tidak membuat bor ini mengambil jaringan sehat yang tidak diperlukan ya. Jadi kita harus bisa mengontrol handpiece ini dengan baik. Pada gigi posterior, saya juga mau mengenalkan dulu bor ya. Bor itu sebenarnya kalau dokter tidak punya set seperti ini ya, set khusus akses opening seperti ini ya, dokter bisa menggunakan bor diamond untuk enamel seperti ini ya, atau dengan bor visur seperti ini. Hanya sebenarnya hati-hati menggunakan bor diamond seperti ini. Nah, kembali lagi, kalau sudah sampai orifice jangan sampai dia bisa menipiskan bagian servikal, karena itu adalah daerah yang mudah atau rentan terhadap fraktur atau patah gigi pada restorasi pasca endo. Sehingga kalau dokter sudah melewati enamel, disarankan gunakan bor-bor karbida seperti ini. Ya, ini bor karbida, mungkin dokter mengenal ini seperti Borger Glidden Drill atau ini mah S-Gate. Biasanya kenapa bentuknya flame gini, karena di bagian cervical biasanya kita jangan mengambil terlalu banyak agar pada saat restorasi pasca endo dia bisa membantu resistensi daripada gigi itu menghadapi pengunyahan. Jadi pada saat kita melakukan akses opening, kita juga harus berpikir strategi bagaimana nanti kita follow up daripada restorasi pasca endonya, sehingga dari akses openingnya jangan meluas kalau tidak diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan sehingga terjadi straight line akses ya, sehingga jarum bisa lurus ya tidak masalah. Atau misalnya orifice-nya banyak lebih dari biasanya gitu ya, sehingga ya nanti kita akan memikirkan follow up-nya yang seperti apa sesudahnya ya. Ini juga gambaran daripada bor yang bisa digunakan karena ini ujungnya bulat. Lalu ini bor visur, biasanya menggunakan bor ini kita cukup menggunakan satu bor saja sudah mewakili visur dan mewakili bor bundar ya. Tapi yang seperti ini harus hati-hati, ingat di bagian orifice ya. Ini adalah bor karbida yang visur yang seperti ini itu ada, ini biasanya lebih aman ya. Ini bor karbida bulat, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini efektif terhadap denti. Pada saat kita melakukan akses opening pada gigi posterior, kita membayangkan gigi itu dibagi dua, misalnya dari arah mesial distal dan juga dibagi dua dari arah bukal palatinal. Kita bagi dua karena sama, dia menurut law of access opening ya. Dalam law of access opening, letaknya daripada law ini adalah centrality atau letaknya berarti di tengah atap kamar pulpa itu, karena secara histologis tentu dia akan mendekat ke tengah. Kenapa kita buat ini outline-nya segitiga? Karena awalnya kita tidak tahu, anggaplah kita tidak terlalu jelas di dalam foto apakah itu ada 3 orifice atau ada 4 orifice. Jadi awalnya kita buat segitiga dulu, takutnya ini memang ada 3 orifice. Satu di mesiobukal, satu di mesiolingual ya. Di mesiolingual dan mesiobukal, dan satu lagi di
di distal 1 misalnya. Tapi kalau nanti kita temukan ternyata ada 4, ya kita buat segi 4 nantinya menyerupai daripada outline terluar daripada gigi ini yang menyerupai pada umumnya segi 4 ya, atau persegi lah ya. Sesudah kita yakin ini sudah masuk ke tapanan pupa, bisa kita perluas sesuai dengan outline. Kita ganti dengan bor visur karbida ke dalamnya. Berhati-hati mengambang saja, mengambang dulu di pulpanya, jangan ditekan. Mengikuti outline daripada giginya. Oke, sesudah sampai ke dentin tadi, kita ganti visur dengan karbida, kita masukkan. Kita pasti akan menemukan jaringan organik ya. Enaknya pada model gigi Trimun ini menggambarkan walaupun seperti gigi asli, dia ada jaringan pembuluh darah saraf. Jadi kita bisa terbayang ya, apakah kita menembus sampai ke furkasi atau tidak. Ini terlihat. Kita bisa masuk, ini bagian distal, ini bagian mesiolingual, ini bagian mesiobukal. Oke, di dalam melakukan pembukaan akses opening kita bisa dibantu juga sama tip ultrasonik, dan bisa juga kita menggunakan bor visur karbida untuk mengetahui orifice ada di mana. Cut. Oke, kita sudah menemukan 3 orifice di mesiobukal, mesiolingual, dan distal. Kita cek juga dengan menggunakan jarum. Oke, kita cek gerakan watch winding. Bisa masuk ya. Kita masukkan lagi bagian distal bukal, watch winding. Dan bisa masuk, lalu distal. Bisa dibantu dengan irigasi dengan menggunakan NaOCl untuk organik ataupun anorganik dengan EDTA ya, untuk membersihkan seluruh jaringan yang ada tergantung dari kasusnya. Misalnya pulpitis irreversible atau nekrosis pulpa gitu ya. Sudah siap untuk kita lanjutkan ke shaping clinic ya. Oke, terima kasih semua sudah melihat bagaimana belajar bersama Neora, bersama model giginya ya, bersama pantum headnya, badannya semua yang bisa membantu kita di dalam belajar tentang akses opening. Terima kasih banyak, sampai di video belajar bersama Neora selanjutnya.